Assalamualaikum Bu Lisna, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ros, selamat sore juga. Alhamdulillah Bu, baik kabarnya. Semangat ya Bu, walaupun sudah sore. Pokoknya tetap semangat Bu Ros. Oh iya, kabarnya mau melakukan kegiatan coaching nih hari ini. Iya Bu, rencananya memang agendanya saya akan melakukan coaching dengan Ibu Andi sore ini. Oh, dengan Bu Andi ya. Kira-kira persiapan yang akan Ibu lakukan apa aja nih hari ini? Eh, saya sudah menyepakati Bu untuk persiapan awal akan dapat melakukan coaching secara daring melalui Zoom. Nah, sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan Ibu Andi nantinya. Nah, dari persiapan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu harapkan? Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, Bu ya, bahwasanya kompetensi coaching itu menjadi pendengar yang baik dan aktif, sudah itu kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya, saya harapkan dapat terlaksana, begitu, Bu. Oke Bu, jadi kalau begitu sudah disiapkan dengan baik dan diharapkan nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan, mana yang Ibu akan fokuskan? Seharusnya sih kepengennya ketiga-tiganya Bu ya, jadi ketiga-tiganya kepengen fokus. Dan insya Allah akan saya coba untuk menerapkannya Bu. Kira-kira indikator tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini ya Bu Lisna? Jadi Bu, dalam proses coaching ini saya berharap ingin mencapai dan dengan berjalan lancar proses coachingnya. Sudah itu diharapkan nantinya si coach atau Bu Andi bisa mandiri dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baiklah Bu Lisna, semoga lancar semuanya. Terima kasih waktunya. Dan jika diperbolehkan nih Bu, saya ini masih dapat berada di ruangan Zoom bersama untuk memantau kegiatan coach ini. Apakah saya diperbolehkan Bu? Oke, terima kasih Bu Ros, itu yang saya harapkan. Nanti silahkan Ibu Ros membersamai kami dalam proses coaching kali ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lisna. Waalaikumsalam Bu Andi, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Kira-kira apa nih tujuan Ibu menemui saya di ruang Zoom kali ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Ini Bu, ada sedikit permasalahan yang mengganggu saya Bu akhir-akhir ini. Apakah Ibu ada waktu untuk saya hari ini? Karena saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Ibu. Oh iya Bu, insya Allah saya ada waktu dan siap untuk mendengarkan dan mendiskusikan permasalahan yang mengganggu perasaan dan pikiran Ibu Andi. Bagaimana Bu? Kiranya? Ini Bu, jadi saat ini saya sedang dalam menjalankan 2 tugas Bu. Nah, yang mana kebetulan tugas tersebut itu sering berbarengan waktunya. Nah, di sini saya bingung dan pusing dalam membagi waktu tersebut. Oh begitu Bu Andi ya. Nah, jika begitu kita akan mendiskusikannya sekarang Bu ya. Nah, sebelum melakukan proses diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu Andi harapkan dari permasalahan Bu Andi nantinya dalam proses coaching ini? Iya Bu, saya berharap bisa memperoleh gambaran ataupun ide ya untuk menghadapi permasalahan saya ini Bu. Oke, baiklah Bu Andi. Berarti Ibu setelah mendiskusikan hal ini, nantinya Bu Andi bisa menyikapi permasalahan dengan bijaksana Bu ya. Nah, sekarang Bu, coba ceritakan apa yang Ibu Andi rasakan pada saat ini. Saat ini yang saya rasakan tidak nyaman dengan posisi saya ini Bu. Satu sisi tugas sekolah harus saya selesaikan dan dikerjakan. Nah, sedangkan tugas lain CGP harus juga diselesaikan gitu Bu. Oke, jadi kira-kira Bu, perasaan apa yang membuat Ibu Andi tidak nyaman untuk sekarang ini Bu? Nah, masalah membagi waktu Bu, ya antara 2 kewajiban tersebut yang mengharuskan saya benar-benar mempunyai beban tugas yang sama besarnya seperti itu Bu.
Baiklah Bu Andi. Sekarang coba Ibu jelaskan tugas Ibu di sekolah dan tugas Ibu di CKB. Iya Bu, padahal saya sudah berusaha ya untuk dengan keras untuk menjalankan tugas keduanya, tetap ya masih belum bisa maksimal. Nah, di sekolah itu saya sebagai guru kelas, guru kombel, juga sebagai perwakilan yang ditugaskan kepala sekolah ya untuk mempersiapkan sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Nah, juga sering saya ditugaskan oleh kepala sekolah dalam bidang lainnya, misalnya panitia di penerima siswa baru. Nah, belum lagi persiapan awal tahun dalam ajaran dengan segudang kegiatan ya yang sudah menunggu. Nah, di sisi lain, saya juga sedang mengikuti CGP Angkatan 10 ini, Bu. Nah, yang sedang di mana ya sedang dalam tahap masuk modul 3. Nah, ini membutuhkan waktu mengerjakan tugas yang banyak dudetnya dan aksi nyata yang sedang butuh proses penyelesaiannya, Bu. Oke, baiklah Bu. Kira-kira apa Bu yang membuat Ibu susah dalam membagi waktunya, Bu? Ya, karena waktunya berbarengan sih, Bu, sehingga membuat saya kewalahan. Nah, sehingga saat mengumpulkan tugas di CGP, ya harus mepet-mepet waktunya. Nah, terkadang tidak sesuai dengan dudetnya. Oke, baiklah Bu. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini, Bu? Sebenarnya, Bu, saya sudah melakukan upaya ini. Nah, misalnya saya sudah meluangkan waktu istirahat saya untuk menyelesaikan tugas CGP, Bu. Nah, saya sering lembur, Bu. Ya, akan tetapi tetap tidak maksimal. Oke, baiklah Bu Andi. Jika saya simpulkan bahwasanya Bu Andi mungkin kekurangan waktu, Bu, ya, dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu bersamaan. Nah, jika saya menanyakan skala, Bu, dari 1 sampai dengan 10, kira-kira untuk sekarang Bu Andi ada di skala berapa? Dan kira-kira Bu Andi ingin sampai ke posisi skala berapa, Bu? Iya, Bu. Sepertinya benar hal tersebut, Bu. Kalau Ibu menanyakan skala, sekarang saya mungkin masih di skala 6, Bu. Saya ingin nanti skala tersebut mencapai posisi 8 atau 9. Nah, sebab hal ini membuat saya kewalahan atau mungkin akan membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat, Bu, ya, untuk tugas di sekolah. Oke, artinya sekarang Bu Andi sudah tahu penyebabnya dan apa yang membuat Bu Andi kewalahan dalam permasalahan ini. Iya, Bu, benar. Nah, terus Bu, adakah hal yang lain membuat Ibu Andi berpikir yang menjadi hambatan dalam permasalahan ini, Bu? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kira-kira Bu, untuk beberapa hari ke depan, apa yang ingin Ibu Andi lakukan? Sebenarnya sudah banyak sih terpikir oleh saya, Bu. Oke, nah dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, hal mana Bu yang menurut Ibu menjadi prioritas pertama? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan teman sejawat, guru-guru yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk saya dalam menjalankan tugas tambahan di sekolah, Bu. Nah, yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi agar nantinya tugas sekolah terlaksana dengan maksimal. Wah, Bu, itu saya rasa langkah yang baik, Bu, ya, yang dapat dilakukan. Apakah ada hal lain yang Bu yang akan Ibu lakukan di rumah selain berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu? Mungkin saya akan fokus mengerjakan tugas CGP saya ketika di rumah. Nah, agar terselesaikan tepat waktu dan lebih maksimal lagi. Oke, nah Bu, dari diskusi ini, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya, Bu? Iya, Bu Lisna. Saya akan melakukan pendekatan dengan teman sejawat atau rekan kerja di sekolah.
Ya, dan nantinya akan berkolaborasi bersama mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan saya. Baiklah Bu, bagus sekali Bu ya. Saya senang dengan apa yang sudah Bu capai dari diskusi kali ini. Lalu Bu, mengenai komitmen, bagaimana dan apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini Bu? Komitmennya mulai besok ini saya akan melakukan pendekatan ya dengan teman sejawat dan rekan lainnya yang bisa saya ajak berkolaborasi, Bu. Kira-kira Bu, siapa lagi Bu yang bisa membantu Ibu dalam melakukan komitmen ini Bu? Ada rekan saya yang sudah menjadi guru penggerak dan rekan lainnya yang bernama ini Bu Dewi, karena dia mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan lainnya dan sehingga dapat melakukan pendekatan. Baiklah Bu Andi, saya rasa ini adalah ide yang luar biasa Bu ya, baiknya. Jadi saya harap pasti Bu bisa melakukannya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan saya sangat senang sekali Bu dapat membantu saya dan mendengarkan keluh kesah permasalahan saya ini. Saya merasa hari ini lebih lega, kemudian lebih yakin dalam melakukan hal tersebut, ya, sehingga membuat beban pikiran saya berkurang. Ya, alhamdulillah. Jika seperti itu Bu, saya juga senang Bu bisa menjadi teman Ibu Andi untuk mendiskusikan hal ini. Oh ya Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali saya ucapkan atas waktunya dan kesediaan Ibu mendengarkan permasalahan saya. Oke Bu, sama-sama. Oh ya Bu, untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi Bu ya untuk membahas permasalahan ini. Siap Bu, insya Allah siap. Kalau begitu, saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Lisna. Saya sudah membersamai Ibu dalam melakukan coaching ini di ruang ini. Luar biasa Bu Lisna. Oke, terima kasih Bu Ros. Baiklah Bu Lisna, saya rasa yang Ibu lakukan dengan pendekatan di sini sudah sangat baik sekali. Mulai dari menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot. Dalam hal ini sudah dapat terlihat dari cara Ibu melakukan coaching untuk Ibu Andi. Baiklah, terima kasih Bu Ros. Tetapi ada sedikit nih yang bisa mungkin ditambahkan dengan menggali lebih dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin nanti dapat menjadi inspirasi dari Ibu Andi dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Ros, saya berharap juga kedepannya saya akan bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching dan dapat bisa menggali dari permasalahan yang Kuci rasakan. Mungkin dengan proses latihan ini nantinya akan lebih bisa lagi Bu saya menerapkan bagaimana melaksanakan coaching. Baiklah Bu Lisna, terima kasih. Saya tutup kegiatan kita hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah diizinkan bergabung dalam coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros.